Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Galilea Community of Christ. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita meninggikan nama Dia, kita mengagungkan Dia, karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama jemaat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang bersuka cita sama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan, bersorak katakan haleluya. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih sungguh lagi sama-sama yang percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman selain berada di hadirat-Mu. Dan lingkupi setiap kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan, dan naungi kami Bapa. Dan ketika badai itu datang, kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Bawa kami Tuhan untuk dekat padamu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai, oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih sungguh lagi. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kembali kita angkat pujian ini. Lingkupi kami Tuhan. Oh, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu. Dan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih tinggi lagi sama-sama. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, kami tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu ku lewati semua.
Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia, angkat syukurmu, sebab Engkau Raja kami, penolong kekuatan kami, Kau menghibur kami, Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari pun dimanapun kau saat ini berada, jemaat Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun rasa sakit dalam hidupmu, mari kita taruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Yes, I believe in you Lord. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Terpuji namamu Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Senang bisa ada bersama-sama dengan saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan telah mempertemukan kita kembali. Dan puji Tuhan, kasih Tuhanlah yang membawa kita terus hidup dengan penuh sukacita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kasih kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini kasih dan kuasa Tuhan mau dinyatakan bagi setiap kita. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita semuanya kepada kasih Tuhan yang sempurna. Dan baik Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih kebaikan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan dimanapun kami berada. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Itu yang ada dan terus bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami punya kerinduan untuk mau belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kami sangat rindu, haus untuk disegarkan, diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya ketika kebenaran-Mu disampaikan bagi kami, Tuhan tolong kami, bukakan kebenaran ini bagi setiap kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar benar-benar dapat jadi terang, pedoman, petunjuk dalam kami menjalani hidup ini. Dan sekaligus biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat jadi jawaban dalam hidup kami. Tolong juga hamba-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Mampukan hamba-Mu Tuhan untuk dapat berkata-kata seturut dengan rencana-Mu. Dan melalui semuanya ini Tuhan, biar hanya Engkau saja yang dipuji, disembah, dan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan sekarang mari Tuhan berbicara buat kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, salam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita akan baca dari Kolose yang pertama ayat 15 sampai ayat 23. Dan hari ini saya akan berbicara tentang keutamaan Kristus. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Kata Yesus, yang berbahagia adalah kita yang setia dalam membaca, mendengar firman Tuhan, dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama sudah membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan dari Kolose yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Jadi ketika kita baca bagian ini adalah surat Rasul Paulus kepada orang-orang kudus
kepada orang-orang percaya yang ada di Kolose. Tadinya mereka hidup di luar Tuhan, jauh daripada Tuhan, terpisah dari Tuhan, hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang jemaat yang baru dibangun, jemaat yang baru dirintis ini, Paulus ingin taruh satu kebenaran, sekaligus memberitahu bahwa mereka sekarang adalah milik kepunyaan Tuhan. Mereka benar-benar sudah ada di dalam Tuhan. Saudara perhatikan Kolose pertama ayat yang ke-13. Saudara lihat ayat ini bilang apa? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Alkitab memberitahu tadinya mereka ada di dalam kegelapan, dalam maut, terpisah dari Tuhan. Nah sekarang mereka telah dipindahkan dari gelap, dari maut, dan sekarang mereka benar-benar adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya saya ulang lagi, jemaat yang baru dirintis oleh Paulus ini, Paulus ingin taruh satu kebenaran supaya jemaat ini dapat berdiri teguh, dapat berdiri kokoh di satu pengajaran yang benar, satu pengajaran yang kuat. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita baca bagian ini, Lembaga Alkitab memang memberi judul keutamaan Kristus. Kalau kita sekolah teologi, ini salah satu pelajaran yang namanya Kristologi. Pelajaran ini ya ditempuh satu semester ya, 12 kali pertemuan. Satu kali pertemuan itu 2 jam. Dan kita bisa lulus 2 SKS. Dan hari ini kita mau belajar bagian ini 1 jam. Dan saudara lulus 2 SKS. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita bertanya, apa sih yang menjadi keutamaan Kristus? Sehingga kita percaya Dia, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia. Bahkan benar-benar kita memberikan hidup kita bahwa Dia memang segala-galanya bagi kita. Persoalannya, apa sih yang menjadi keutamaan Kristus sehingga Dia jadi segala-galanya bagi kita? Nah, dasar yang pertama, saudara perhatikan pada ayat 15. Ayat 15 katakan begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Alkitab katakan Dia lebih utama dari segala yang diciptakan, karena Alkitab bilang Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Apa maksudnya? Ketika Alkitab katakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Memang saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan memang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Hanya anak tunggal Bapa. Di dalam Yohanes 1, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-17, saudara perhatikan. Saudara lihat dalam Yohanes ayat 17, 18 katakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, Dialah yang menyatakannya. Itu sebabnya memang Yesus katakan, barang siapa yang telah melihat Dia, Dia memang telah melihat Bapa. Makanya ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, memang susah untuk dipahami.
Karena memang juga murid-murid pernah bertanya. Filipus juga pernah menyampaikan itu. Kalau saudara baca dalam Yohanes 14, Filipus juga pernah tunjukkan Bapa itu bagi kami. Itu sudah cukup. Tapi Yesus katakan apa di sana? Yesus katakan, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, itu sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Sebenarnya kalau kita bisa lihat kebenaran ini dan kebenaran ini jadi terbuka, ini kasih karunia, ini anugerah. Makanya memang tidak mampu dipahami. Karena ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, ketika dia dialog dengan pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yesus pernah bilang begini, sebelum Abraham ada katanya, aku sudah ada. Itu saudara bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 58. Dan apa orang-orang melihat peristiwa itu? Mereka menolak secara otomatis. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Yesus ini anak tukang kayu, anak Yosef. Mereka kenal bapaknya, mereka kenal ibunya, saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga ketika dia katakan bahwa sebelum Abraham ada, itu impossible karena umurnya baru 30-an. Dan Alkitab menulis, mereka menolak, mereka ambil batu, mereka lempar Tuhan. Dan hari ini juga saya harus menyampaikan, kalau kita tidak mampu melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, ya kita juga jangan berharap kita dapat melihat kasih kuasa Tuhan dinyatakan oleh Tuhan. Jadi memang Alkitab memberitahu, sehingga ketika dia katakan dia adalah gambar Allah, berarti sebenarnya memberitahu bahwa memang dia adalah Allah itu sendiri. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu kata Alkitab adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Artinya sebelum segala sesuatu itu ada, kita melihat Alkitab memberitahu ada firman. Firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Ini oknum yang berbeda. Supaya kita tidak pusing, dijelaskan di sana firman itu adalah Allah. Dan firman itu pada ayat 14 dikatakan menjadi daging, menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, firman yang menjadi daging, jelas Alkitab memberitahu, itu berbicara Kristus. Sehingga ketika Alkitab katakan bahwa dia adalah gambar Allah, berarti memberitahu bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Coba saudara perhatikan pada ayat 19. Kolose 1 pada ayat 19. Ayat 19 katakan, di sana dikatakan, Kolose pertama, saudara lihat ayat 19 bilang apa di sana? Ayat 19 bilang, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah. Apa maksudnya? Ketika Alkitab katakan seluruh kepenuhan Allah, itu berarti berbicara seluruh atribut Allah itu ada di dalam Kristus. Maha kuasa, maha tahu, maha ada, maha kasih. Semua yang ada pada diri Allah itu ada pada Kristus. Sehingga memang tidak ada perkara yang mustahil di dalam dia. Semuanya mungkin. Kenapa? Karena memang dia Allah. Orang buta melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang kusta tahir.
orang mati dibangkitkan. Dia bisa berkata kepada ombak, diam. Dengan kata lain, tidak ada perkara yang sulit. Semuanya mungkin. Bahkan jauh lebih daripada itu, dia dapat juga mengampuni dosa. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih. Jadi dasar yang pertama, kenapa kita menyembah Tuhan? Kenapa kita mengagungkan Dia, memuliakan Dia? Dan Dia lebih utama dari semuanya. Karena memang Dia adalah Allah itu sendiri. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak orang menganggap semua agama itu sama. Enggak, saudaraku. Kalau kita hanya melihat dari sudut etika, memang sama. Karena tidak ada agama yang mengajar orang boleh membunuh, berzina, berdusta. Ya enggak ada. Tapi kalau kita lihat inti dari semua pengajaran, ya berbeda. Ya di luar kan pasti tidak akan menerima ketika kita bilang Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Udah pasti tidak akan terima. Bahkan tidak sedikit juga kita melihat. Banyak juga yang mengatakan ini tidak boleh dimakan. Padahal di dalam Kristenan semua boleh dimakan. Prinsip dasarnya, mungkinkah Allah yang sama berkata tidak boleh, di sini bilang boleh? Ya nggak mungkin, Allah itu pasti konsisten. Nah oleh sebab itu kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu memang benar-benar Allah yang sejati. Dan saya harus katakan sekali lagi, kalau saudara bisa melihat kebenaran ini, ya saudara beruntung, ini kasih karunia. Nah dasar yang kedua, apa sih yang menjadi keutamaan Kristus? Sehingga kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Dasar yang kedua, saudara perhatikan ada pada ayat 16 dan ayat 17. Ayat 16 dan 17 katakan begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara perhatikan ayat 16 dan 17. Kalau saudara perhatikan penekanan dari ayat ini untuk saudara perhatikan yang menjadi dasar keutamaan Kristus yang kedua. Saudara lihat yang menjadi dasar untuk kenapa kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Yang kedua memberitahu, di sini dikatakan Dia adalah Sang Pencipta. Karena ayat 16 bilang, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu, kata Alkitab, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bagian ini memberitahu kepada kita bahwa Kristus itu adalah pencipta. Dia bukan diciptakan. Memang banyak ajaran yang memberitahu bahwa Yesus itu ciptaan. Tidak, Alkitab jelas memberitahu bahwa Dia adalah pencipta. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 juga jelas memberitahu. Di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dasar yang kedua, kenapa kita percaya kepada Kristus,
bahwa dia melebihi dari segala-galanya karena dia memang adalah pencipta. Makanya dia bisa berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia juga yang akhir. Dia bukan dijadikan. Dia bukan ciptaan. Dan ini terus terang, kita harus menolak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan, kita harus tolak. Karena memang Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Yesus itu adalah pencipta. Nah, dasar yang ketiga, saudara perhatikan, ada pada ayat 18. Kolose pertama ayat 18 katakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara perhatikan, dasar yang ketiga dikatakan dia lebih utama dalam segala sesuatu, karena Alkitab katakan dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Apa yang dimaksud dengan kepala tubuh, yaitu jemaat? Kalau dikatakan dia kepala tubuh, yaitu jemaat, itu berarti membicarakan bahwa dia adalah kepala gereja. Jadi kepala gereja itu bukan pendeta, bukan gembala, bukan eporus, bukan bishop, tapi Kristus. Kristus harus ditempatkan di atas segala-galanya. Dia lebih utama dari segala-galanya. Dia harus menjadi sentral, pusat, objek penyembahan. Jadi sekalipun ada pendeta hebat, mungkin dia sudah buat mungkin mujizat begitu banyak, enggak boleh disembah. Hanya Kristus, dia adalah kepala tubuh, kepala gereja. Tetapi bukan itu saja dikatakan oleh Alkitab. Alkitab juga memberitahu dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Alkitab mengatakan dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kalau dikatakan yang sulung berarti yang pertama. Tapi kalau saya tanya kepada jemaat, sebenarnya mana sih yang duluan bangkit? Yesus atau Lazarus? Siapa sih yang duluan bangkit sebenarnya? Yesus atau Lazarus? Kalau kita melihat, sepertinya Lazarus lebih dulu bangkit. Tapi Alkitab memberitahu bahwa yang lebih utama, yang lebih dulu bangkit, yaitu Kristus. Bahkan sebenarnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab, sebenarnya Alkitab memberitahu bahwa di dalam perjanjian lama, kalau saudara baca, ada 2 nabi yang pernah membangkitkan orang mati. Ada orang-orang yang mati sudah bangkit. Jadi bukan hanya Lazarus dalam perjanjian lama. Ada anak janda di Sarfat. Ada anak muda di Sunun. Itu juga sudah dibangkitkan. Tapi kenapa dikatakan Yesus yang sulung, yang pertama kali bangkit? Kenapa bukan Lazarus? Kenapa bukan orang-orang yang ada dalam perjanjian lama? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, karena semua orang-orang yang bangkit, baik dalam perjanjian lama, baik orang-orang yang bangkit dalam perjanjian baru, seperti Lazarus, seperti anak muda di Nain, seperti anak Yairus yang bangkit.
Kenapa mereka tidak dikatakan lebih dulu? Karena ketika mereka bangkit, saudara perhatikan, mereka mati lagi. Kenapa mereka mati lagi? Karena pada waktu mereka bangkit dengan tubuh yang lama. Dan tubuh yang lama ini memang pasti akan binasa. Tapi ketika Yesus bangkit, Alkitab memberitahu dia tidak mati lagi. Maut, kata Alkitab, itu tidak berkuasa lagi. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita lihat di dalam Roma 6. Di dalam Roma 6, kalau kita baca ayat 8 dan ayat 9, di dalam Roma 6 ayat 8 dan ayat 9, saudara perhatikan Alkitab katakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu, ayat 9 saudara perhatikan, bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi waktu Kristus bangkit, maut atau kematian tidak berkuasa lagi atas Kristus. Itu sebabnya Paulus mengatakan musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Kristus adalah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Maut yang dikalahkan. Makanya ketika Yesus mati, kita lihat maut tidak berkuasa menahan kuasa kebangkitan. Tidak sanggup. Makanya Alkitab katakan, hai maut, di mana sengatmu. Sengat maut itu kuasa dosa dan itu telah ditaklukkan Kristus lewat kebangkitannya. Jadi ketika Kristus bangkit, memang maut itu tidak berkuasa. Jadi konsep kebangkitan, kalau kita bicara konsep kebangkitan, itu sebenarnya ketika kita bangkit nantinya, itu maut tidak berkuasa lagi. Maut tidak berkuasa lagi. Dan saudara harus tahu bagian ini. Makanya Yesus pernah katakan dalam Yohanes 11 ayat 25-26, di sana dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Kristus, ia tidak akan mati. Tidak akan mati selama-lamanya. Makanya Alkitab katakan, percayakah engkau akan hal ini? Artinya kalau kita terima, kalau kita percaya, maka kebenaran ini menjadi kebenaran yang nyata dalam kehidupan kita. Kebenaran inilah yang memerdekakan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, nah kita ini harus meyakini konsep kebangkitan. Nah, itu sebabnya kita tahu bahwa sebenarnya kekristenan itu muncul itu karena adanya kebenaran ini ya. Adanya kebenaran ini. Sebab kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak akan ada kekristenan. Jadi kekristenan itu muncul karena adanya kebenaran ini. Nah, kebenaran ini ya ingin disingkirkan, ingin dimusnahkan, ingin dilenyapkan. Tapi kebenaran itu kan tidak mungkin bisa dilenyapkan, tidak mungkin bisa dimusnahkan, nggak bisa disingkirkan, nggak bisa. Dalam sepanjang sejarah kita bisa lihat. Tidak akan mungkin karena kebenaran adalah Kristus dan kita tidak perlu bela kebenaran. Nggak perlu. Yesus itu tidak perlu kita bela.
Karena Yesus itu Tuhan bukan karena kita bilang dia Tuhan. Dia Allah bukan karena kita bilang dia Allah. Sekalipun semua orang bilang dia bukan Tuhan, bukan Allah, dia tetap Tuhan. Bukan karena kita bilang Tuhan baru dia jadi Tuhan, bukan. Dia memang Tuhan dari sananya sudah memang Tuhan. Dia memang sudah Allah. Dan oleh sebab itu kita bertanya, kalau begitu, mengapa kita percaya dia? Mengapa kita menempatkan dia di atas segalanya? Mengapa dia lebih utama dari segala sesuatu? Karena memang dia Tuhan, memang dia Allah. Dia sang Halik, dia sang pencipta. Dan kita harus tahu ya, bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia ini memang tujuannya untuk selamatkan kita. Dan hanya itu satu-satunya cara untuk selamatkan kita. Tidak ada cara lain. Dia harus datang inkarnasi jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena yang buat dosa itu manusia. Yang menyelesaikan harus juga manusia. Tapi kan semua manusia sudah berdosa. Jadi untuk bisa menyelesaikan harus yang tidak berdosa. Dan yang tidak berdosa tidak ada. Kecuali Tuhan. Nah oleh sebab itu Tuhan harus jadi manusia. Dia harus punya daging, harus punya darah. Supaya bisa menyelesaikan dosa kita. Nah ini harus kita pahami. Nah dasar yang keempat. Ya. Apa yang menjadi dasar keutamaan Kristus? Sehingga dia segala-galanya bagi kita. Dia betul-betul lebih utama dari segala sesuatu. Nah dasar yang ketiga ada pada ayat 20 sampai ayat 22. Saudara perhatikan ayat 20 sampai ayat 22. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang musuhnya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan apa kata firman Tuhan. Alkitab katakan dia telah menempatkan kita kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang keempat, dasar keempat, karena dia telah memperdamaikan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Dialah juru selamat. Dia yang telah memperdamaikan. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kan terpisah dari Allah. Manusia dikatakan oleh Alkitab sebagai musuh, sebagai seteru Allah. Dan akibat dosa, maut. Jadi kita semua harus menerima hukuman Tuhan. Tetapi Allah mengasihi manusia. Allah mencintai manusia. Itu sebabnya kita tahu untuk menyelamatkan manusia, ya tidak mungkin dia bilang selamat semua. Enggak begitu. Karena kita harus ikut rule Alkitab bilang dosa upahnya adalah maut. Jadi kalau Tuhan tidak hukum manusia yang telah berdosa, ya Tuhan tidak adil kan, tidak mungkin Tuhan. Jadi setiap dosa itu konsekuensinya harus ada hukuman. Tetapi Tuhan punya kasih. Dia tidak mau manusia dihukum. Oleh sebab itu tidak ada cara lain. Dia harus ganti untuk terima hukuman itu. Untuk ganti hukuman itu mau tidak mau, ya dia harus jadi manusia. Karena hanya dia yang tidak berdosa dan Tuhan tidak mungkin korbankan setan, tidak mungkin iblis yang dikorbankan. Kalau iblis dikorban, Tuhan tidak adil karena yang buat dosa manusia. Nggak mungkin iblis yang dikorbankan. Ya harus manusia. Tapi manusia itu harus tidak berdosa. Dan yang tidak berdosa hanya Tuhan, hanya Allah. Nah oleh sebab itu Allah jadi manusia.
Supaya dia bisa mati, dia harus punya daging, dia harus punya darah. Nah, itu cara Tuhan untuk membawa pendamaian. Makanya Kristus itu disebut pengantara. Dialah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, kita bisa lihat itu di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima, Alkitab katakan Allah itu Esa. Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia jadi pengantara antara Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Dia menjadi pengantara. Dialah yang menjadi korban untuk memperdamaikan kita yang tadinya kita musuh, seteru. Sekarang kita menjadi damai karena Kristus melalui kematiannya. Dan Alkitab katakan setelah dia memperdamaikan kita, Alkitab memberitahu kita yang tadinya jauh dari Tuhan, kita yang tadinya terpisah dari Tuhan, kita yang tadinya disebut musuh Tuhan, sekarang kita menjadi dekat dengan Tuhan. Saudara bisa lihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-13. Efesus 2 ayat yang ke-13 katakan begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi tadinya kita jauh, sekarang kita telah menjadi dekat melalui korban Kristus yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ketika Yesus korbankan dirinya, itu karena dia cinta kita. Dia mengasihi kita. Kenapa? Ya karena kita berharga. Karena tidak mungkin Yesus mati di kayu salib untuk menebus binatang. Bukan mau menebus pohon. Bukan tumbuh-tumbuhan yang mau ditebus. Tapi kita semuanya. Manusia, saudara dan saya. Karena Yesaya 43 ayat 4 bilang, kamu berharga di mataku, mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kita berharga, kita mulia. Itu sebabnya kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita binasa. Itu sebabnya dia ganti kita. Dan dia menerima hukuman. Dan keadilan Allah itu tetap dinyatakan. Yaitu upah dosa, ya maut. Jadi Yesus menerima hukuman dosa bukan karena dia berdosa, bukan. Itu semua dosa manusia itu ditimpakan kepada Kristus. Sehingga Alkitab katakan kalau kita terima kebenaran ini, terjadilah pembenaran. Kita menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang benar. Kenapa? Karena dia telah memperdamaikan. Jadi waktu Allah menyatakan kasihnya di dalam Kristus itu, waktu dia korbankan, semua kita itu pada waktu itu saat itu masih berdosa. Jadi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita waktu kita masih berdosa. Dan sekarang kalau kita terima ini, makanya kita jadi benar. Kita menjadi kudus. Dan inilah bagian yang harus kita pahami. Bahwa Allah telah memperdamaikan kita. Zaman perjanjian lama, ketika manusia berdosa, ketika mau didamaikan dengan Tuhan, itu binatang yang dikorbankan.
binatang yang dikorbankan. Darah domba, darah lembu itu yang dibawa oleh imam. Jadi imam itu 1 tahun sekali itu masuk ruang Maha Kudus bawa yang namanya darah domba, darah lembu. Tapi Alkitab memberitahu darah domba, darah lembu itu tidak bisa menghapus dosa. Ibrani 10 ayat 4 kasih tahu bahwa darah domba, darah lembu itu tidak bisa hapus dosa. Jadi semua korban-korban yang dikerjakan dalam konteks perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat, Alkitab memberitahu itu hanya bayangan tentang keselamatan yang akan datang. Jadi semuanya itu hanya bayangan, wujudnya sebenarnya adalah Kristus. Sehingga memang tidak mungkin. Makanya Alkitab memberitahu bahwa korban-korban yang dilakukan dalam perjanjian lama itu tidak akan hapus dosa, tapi hanya menutupi dosa. Jadi kalau saudara punya dosa seperti ini, dia hanya menutupi begini. Tapi waktu Kristus dikorbankan, dia tidak tutup, tapi dia angkat dosa, dia hapus dosa. Nah, coba saudara lihat di dalam Roma 4 kalau saudara baca ayat 7 dan ayat 8, di sana dikatakan begini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini sama dengan apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 32. Kalau saudara baca ayat 1 dan 2 menyampaikan juga itu. Berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya, ditutupi dosanya, ditutupi. Tapi ketika Kristus dikorbankan, dia tidak menutupi, tetapi dia angkat, dia hapus. Makanya Yohanes Pembaptis memperkenalkan Kristus itu dan dia berteriak, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 katakan begitu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dalam perjanjian yang lama dikatakan angkat dosa, take away, angkat dosa kita. Jadi korban Kristus betul-betul Alkitab memberitahu adalah korban yang sempurna. Jadi waktu Kristus memperdamaikan kita, itu dia tidak datang berulang-ulang seperti imam dalam perjanjian lama. Dia hanya datang 1 kali, korbankan 1 kali, dan itu berlaku selama-lamanya. Jadi karena pendamaian itulah kita yang tadinya jauh terpisah sekarang menjadi dekat karena darah Kristus yang dikorbankan. Sehingga kita dapat memanggil Allah kita dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Agama mana yang bisa panggil Tuhannya dengan sebutan Bapa? Tidak ada. Hanya di dalam kekristenan yang dapat memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Ya Aba, Ya Bapa. Saudaraku yang saya kasih, itu berbicara tentang hubungan yang saking dekatnya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu ya tentang kebenaran ini, seharusnya tidak mungkin saudara menjual kebenaran ini hanya karena jabatan, karena harta, atau karena uang, atau hanya karena satu perkawinan. Ya nggak mungkin. Kalau saudara melakukan itu berarti memang saudara tidak punya kebenaran ini. Udah pasti. Jadi kalau ada orang Kristen misalnya tiba-tiba berubah, itu sebenarnya dia dari sudut agama hanya Kristen, tapi bukan orang beriman, bukan orang percaya. Orang beriman tidak akan mungkin. Jadi kita tidak mungkin akan jual. Jadi saudaraku yang saya kasih, karena harga tebusan kita ini
Saudara jangan berpikir ketika Yesus korbankan dirinya itu bukan sesuatu yang tidak berarti. Ini benar-benar kita ditebus dengan harga yang mahal ya. Itu dikatakan dalam 1 Petrus ya. 1, kalau kita baca, dikatakan di sana, karena kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah. 1 Petrus 1, 18-19. Dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Jadi kalau ada orang mau beli saudara, ya dunia ini tidak akan bisa bayar. Gak bisa. Makanya Yesus katakan ya, apa gunanya kamu memiliki semua dunia ini, tapi membawa kepada kita kebinasaan. Jadi artinya seluruh dunia ini tidak berarti. Jadi memang Yesus lebih utama dari segala sesuatu. Di dalam Alkitab kita bisa lihat contoh ya, yang paling jelas tentang orang yang dirasuk setan di Gerasa. Jadi orang yang dirasuk setan di Gerasa, orang itu tidak berarti. Udah gak ada yang mau tahu. Papa mama sudah buang semuanya. Dan Alkitab menulis orang itu dirantai, dibelenggu, dan disiksa terus menerus, melongol dalam kesisaan. Tapi saudara perhatikan, untuk orang yang tidak berarti itu, Yesus datang untuk orang itu. Kenapa? Karena orang ini berharga, orang ini mulia, orang ini dicintai oleh Tuhan. Tapi untuk melepaskan orang ini, saudara perhatikan, jangan saudara pergi tidak ada harga tebus. Ada harga tebusan. Alkitab memberitahu ada 2.000 ekor babi masuk jurang dan binasa. Nah coba saudara perhatikan. Ada 2.000 ekor babi. Berapa satu ekor babi? Dulu sempat nembus 1 kilo itu 150.000. Tapi di tempat lain saya pernah dengar, pernah tembus 500.000 itu 1 kilo. Bayangin aja kalau satu ekor. Kalau dia 300 kilo kali 2.000. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada nilainya itu 2.000 ekor babi. Kenapa? Karena kita itu berharga. Makanya Yesus mau mati bagi kita. Jadi Yesus mau mati bagi kita karena kita berharga, mulia. Tidak mungkin Yesus datang untuk menebus binatang, bukan pohon. Kita yang berharga, mulia. Nah oleh sebab itu saya harus menyampaikan ayat 23. Ini merupakan nasihat. Saudara perhatikan yang terakhir di dalam Kolose yang pertama ayat 23 katakan apa? Oleh sebab itu. Ya. Jadi kita lihat ini berarti merupakan nasihat. Ini permintaan, ini anjuran. Sebab itu katanya kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dia mulai dengan sebab itu. Berarti ini permintaan, ini nasihat, ini anjuran. Apa kata Alkitab di sana? Dikatakan di sana, kamu harus bertekun dalam apa? Ya dalam iman. Ya tidak bisa bergeser. Nggak bisa lagi bergoncang. Jangan karena uang. Jangan karena perkawinan. Jangan karena harta. Jangan karena kedudukan. Jangan hanya karena jabatan. Saudara berpaling. Jangan. Karena ini permintaan Tuhan. Ini nasihat. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya seharusnya permintaan ini, nasihat ini, ya harus mau tidak mau, ya kita harus lakukan.
Nah, oleh sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, jadi saya telah menyampaikan kebenaran buat kita pada minggu ini. Jadi ada beberapa dasar yang harus kita yakini, yang menjadi dasar keutamaan Kristus. Sehingga kenapa kita sembah Dia, kenapa kita puji Dia, kenapa kita agungkan Dia. Karena memang Dia adalah Allah. Dia sang Halik. Dia bukan ciptaan. Dan yang ketiga, karena Dia yang sulung, yang pertama kali bangkit. Dan itu yang membawa kita, sehingga kita pun bangkit. Kalau kita percaya. Makanya dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia pun juga akan mengalami itu. Jadi kalau kita terima kebenaran ini, jadi ketika Yesus bangkit, kita juga pasti juga akan bangkit. Dan kita pasti akan ada bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, kembali lagi, jemaat Tuhan yang saya kasih, mari biar kebenaran ini betul-betul hidup dan tinggal dalam kehidupan kita. Dan ini membawa kita untuk tidak bergeser lagi. Tidak ada lagi keraguan dalam diri kita tentang ketuhanan Kristus, kealahan Kristus, bahwa memang Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Sehingga memang kita harus tempatkan Dia di atas segala-galanya, dan Dialah yang harus jadi sentral, pusat, objek penyembahan kita. Tuhan berkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Taruh dan meteraikan kebenaran ini. Dan biarlah kebenaran ini menjadi kebenaran yang nyata, kebenaran yang hidup, yang ada dalam setiap kami. Dan tidak lagi membawa kami ada dalam kebimbangan, keraguan. Dan kami meyakini dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa memang benar Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Engkau juru selamat kami, Engkau sang Halik itu sendiri. Bahkan kami bersyukur, kami yang tadinya harusnya binasa, harusnya dibuang ke dalam penghukuman. Tetapi kami melihat ada cinta Tuhan, ada kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah dinyatakan. Dan lewat kasih karunia Tuhanlah Engkau rela jadi korban tebusan, menderita, mati ganti kami. Dan lewat peristiwa itulah kami tahu dan kami mengimani dosa kami telah lunas, dibayar lewat karya yang dikerjakan Engkau di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk penebusan dan pengampunan dosa. Bahkan kami bersyukur sekarang kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami telah dipindahkan dari maut, dari kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan pakai kami untuk menuturkan kebenaran ini, supaya setiap orang tahu bahwa memang benar hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Engkau pakai semua jemaat-Mu yang hadir, yang ambil bagian dalam ibadah persekutuan di minggu ini. Tidak terkecuali siapapun, Tuhan memberkati mereka, melengkapi mereka dengan otoritas, kasih dan kuasa-Mu. Berkarya bagi semua anak-anak-Mu. Tuhan lengkapi mereka dalam segala keterbatasan. Tuhan sendiri yang membuat mereka mengerti. Engkau terus beracara, berbicara. Roh Kudus mengartikan lebih jauh, lebih sempurna. Supaya benar-benar kebenaran ini dapat dimengerti, mampu dipahami oleh semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih, kami percaya kebenaran ini sudah ada dan tinggal dalam hidup kami.
Kami tidak mungkin bergeser. Kami tidak mungkin lagi berubah. Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam tugas pelayanan, tugas pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Bawa karir mereka semakin hari semakin naik. Bahkan kalau mereka sedang berusaha, biarlah usaha mereka juga menjadi cemerlang. Dan apa yang mereka harapkan, biar semua terwujud. Dan tentunya biarlah mereka juga tahu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Supaya melalui gereja di mana mereka beribadah, biarlah mereka sama-sama membangun pelayanan, bergerak dalam dunia misi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan, yang terpisah. Kami rindu juga supaya melalui gereja kami, melalui semua anak-anak Tuhan, biarlah banyak orang yang dijangkau, banyak orang yang dilawat, banyak orang juga yang akhirnya dipersembahkan buat Engkau. Tolong kami, dan biarlah kebenaran menjadi kebenaran yang benar ada dalam setiap kami, supaya kami tidak berpangku tangan, tapi kami bergerak untuk bergandengan tangan untuk berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan gereja juga membutuhkan untuk biaya-biaya operasional. Begitu juga dengan perpanjangan kontrak dari ruko yang digunakan tempat untuk pelayanan dari gereja Gesindo Jemaat GCC. Mari Tuhan tolong supaya kami juga ambil bagian partisipasi untuk mengembangkan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, supaya lewat wadah gereja di mana kami beribadah, biarlah menjadi gereja yang misioner, gereja yang hidup, yang melihat jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala jemaat yang Tuhan telah percayakan untuk mengembangkan jemaat yang ada. Tuhan pakai dia supaya dia dapat jadi saluran berkat, memberkati pelayanannya, memberkati kehidupan keluarganya, memberkati anak-anaknya, dan Tuhan terus pakai dia supaya melalui hidupnya banyak orang ditolong dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami hanya persembahkan kepadamu Tuhan. Ini syukur doa kami, Tuhan dengar. Terpujilah anugerah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan, kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bahkan perpuluhan untuk mendukung pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer pada nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah untuk sama-sama kita menyatu dalam sakramen yang kudus, dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati sama-sama, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Baik Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan tadi. Dan juga bagi saudara yang telah memberikan persembahan, kami sampaikan terima kasih untuk setiap persembahan yang saudara berikan untuk Jemaat Galilea Community of Christ yang saudara transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terus dukung kami dalam doa untuk dua hal. Yang pertama adalah pengadaan peralatan sound system untuk ibadah on-site dan juga pendanaan perpanjangan kontrak gedung ini saudara ya. Terus doakan dan saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan, memberikan apa yang kita butuhkan. Dua hal itu yaitu sound system dan perpanjangan kontrak daripada gedung ini. Baik saudara, siapkan dirimu untuk perjamuan kudus. Saya baca dulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput kita semua berdiri. Saya berharap saudara memiliki elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur atau roti dan sirup yang ada di rumahmu. Saya jemput berdiri dan mari kita pegang hosti atau roti dengan tangan kita angkat. Katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan.
1 Korintus pasal 11 pada ayat 25 dikatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ambil anggur atau sirup dan kita angkat, kita pegang dengan tangan kita angkat, katakan bersama-sama apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Aku berjanji hidup dalam pertobatan, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia ini memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terkapar, tidak terserang, tidak terpapar oleh COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Saudara, mari kita mengucap syukur buat tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Jadi Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dan maka itu saudara, mari kita mengucap syukur. Apa yang hendak Tuhan lakukan dalam hidupmu, nyatakan itu dalam doa dengan ucapan syukur. Hari ini saudara, mari kita nyatakan syukur kita dan permohonan kita kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Maka Tuhan bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, tapi kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Sebab Engkau beserta dengan kami tidak pernah takut, tidak pernah khawatir tentang apapun juga. Sebab Engkau Yehova Jireh menyediakan segala kebutuhan kami. Hamba terus berdoa untuk kebutuhan gereja ini, yaitu sound system untuk perlengkapan ibadah on-site dan juga pendanaan perpanjangan kontrak gedung ini. Kiranya Tuhan yang mengirimkan berkat, perintahkan berkat bangsa-bangsa mengalir ke gerejamu ini, Gesindo Jemaat GCC. Kiranya kami boleh segera mendapatkan peralatan itu, yaitu sound system, dan juga gedung ini akan diperpanjang. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kepada kami secara permanen. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan, kesehatan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tetap berdiri dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan.
Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan di hari Minggu ini, dan terus ikuti ibadah selanjutnya. Dan jangan lupa saudara, tayangan Sahabat Galilea ya, yang tayang pada hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saudara yang belum subscribe ya saudara. Saudara juga komen, saudara juga kasih like dan juga share. Aktifkan notifikasi ya, lonceng notifikasi, sehingga ketika ada live streaming langsung ternotifikasi di HP saudara. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.